Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kali ini pembahasan terkait dengan visi misi dan program kerja dari paslon nomor urut 1 Pak Helmi Hasan dan juga Pak Mian. Dan tentunya kali ini edisi Pilkada. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan program, salah satunya adalah bagaimana nanti menciptakan lapangan pekerjaan untuk generasi muda. Nah, kalau kita melihat juga salah satu program unggul yang disampaikan oleh Pak Helmi Hasan dan juga Pak Mian, yakni terkait dengan olahraga. Salah satunya adalah membangun stadion sepak bola bertaraf internasional dan juga meningkatkan potensi olahraga. Ini menjadi satu hal yang menarik, mungkin kalau kita lihat dunia olahraga di Indonesia saat ini khususnya gitu ya. Ini kan sedang menjadi sorotan dunia. Ini seperti apa kalau kita meningkatkan fasilitas olahraga di Bengkulu khususnya nih? Mungkin dari Bang Kusminto. Ya, terima kasih. Ini bagian dari rasa cinta Pak Helmi Hasan terhadap anak muda ya. Olahraga ini kan memberi ruang ketika tidak hanya soal stadionnya itu dibangun. Ya, ketika stadionnya itu dibangun, efek-efek ya terhadap lingkungan dari stadion itu juga akan berkembang. Masyarakat bisa untuk berjualan di situ ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk anak-anak muda dalam seluruh cabang olahraga bisa dilakukan di situ. Pengembangan potensi bakat-bakat juga bisa ada di situ. Dan tentunya kita bercermin terhadap kepemimpinan gubernur terdahulu. Itu tidak menjadi bagian yang diutamakan. Karena kita menganggap bahwa selaku pemerintah di provinsi mewakili pemerintah pusat, kenapa tidak itu kita lakukan? Dan kita kaji lebih mendalam untuk pengembangan pada kabupaten kota yang ada di provinsi, dan ternyata bisa. Ya, sekedar kita menyediakan lahan, ya APBD-nya misalnya menyediakan lahan. Dan pemerintah provinsi itu ketika menurunkan dana DAU berkenaan dengan supporting olahraga itu, ya mereka mau lihat dulu keseriusannya. Nah tentunya Pak Helmi Hasan, kemudian Pak Mian itu sangat serius. Bahkan Grandmaster desain yang sudah kita buat itu luar biasa. Ya, berkenaan untuk mengcover soal stadion yang itu nanti juga bagian dari supporting terhadap anak-anak muda di bidang olahraga. Ya, artinya ini salah satu bentuk perhatian dan juga supporting beliau ya untuk sektor olahraga yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan sektor pendidikan, seberapa penting dan juga bagaimana sih perhatian dan juga support yang nanti diberikan oleh Pak Helmi dan juga Pak Mian untuk sektor pendidikan di Provinsi Bengkulu nanti ke depan? Ya, Pak Helmi Hasan dan Mas Mian memastikan nggak ada lagi ijazah yang tertahan oleh sekolah. Ada yang bilang itu paling 1-2. Saya ini DPRD kota, Mas. Saya saja memfasilitasi agar ijazah itu tidak ditahan itu sudah hampir 100. The real. Ini fakta. Belum lagi kita dapat curhat dari teman-teman di Kepahyang, Bengkulu Utara. Di Pondok Kelapa itu ada yang orang itu nangis. Akhirnya apa? Dia nggak bisa ngelanjut kuliah, ya kan? Menikah. Ya walaupun itu pilihan hidup ya. Tapi ketika dia cerita luar biasa. Memang dia bingung mau bekerja nggak bisa, mau melanjutkan studi nggak bisa. Saya bilang kenapa itu ijazah nggak diambil saja? Nggak boleh Pak diambil kalau kita nggak bayar. Itu bayar apa? SPP, uang pembangunan, atau sebutan-sebutan uang yang lain. Itu fakta. Dan ini sudah berjalan hampir 5 tahun loh Bang. Nah tugas dia bilang dia akan memastikan itu tidak boleh lagi terjadi. Ini tanda cinta dia kepada generasi muda kita agar bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Ada yang bilang, kok kita selalu membahasakan begitu, kan kasihan para guru. Kita cinta dengan guru. Kita lope dengan guru. Orang tua saya aja guru, kan begitu loh. Ini problemnya bukan di guru. Ini problemnya di kebijakan gubernur, kan begitu loh. Ketika gubernur memberikan kebijakan, kalau ada ijazah yang tertahan, saya berikan sanksi dalam bentuk punishment. Dan sebaliknya bagi mereka yang membebaskan ijazah, saya kasih reward. Pasti sekolah akan membuka ruang, gitu loh. Ini fakta. Yang saya bingung itu fakta ini ditutupi.
Nah, makanya salah satu program beliau kan bebas ijazah. Artinya anak-anak kita silakan sekolah, jangan sampai dia nggak sekolah gara-gara uang ini, uang itu. Bebaskan uang ini, uang itu. Terutama sekolah negeri kan begitu loh. Karena sekolah negeri itu kan ada support anggaran dari APBN, ada support anggaran dari APBD. Gurunya pun sudah digaji gitu loh. Ya kalau ada penguatan-penguatan nanti kita tambahkan penguatan biaya operasional di sekolah-sekolah. Ya. Itu yang beliau sampaikan. Artinya memang untuk mendukung dari sektor pendidikan adalah salah satunya adalah membebaskan ijazah. Iya. Agar adanya ijazah gratis dan sebagainya. Nah tadi sempat membahas juga terkait dengan kesehatan. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Kusminto bahwa Pak Helmi juga ini memberikan perhatian dan juga support ya untuk kesehatan. Salah satunya mendirikan rumah singgah. Nah, itu dalam program unggulan sendiri ini kan membahas terkait dengan adanya pendirian rumah sakit khusus jantung, kanker, dan ginjal. Nah ini seperti apa sih sebenarnya skema yang nanti akan dilaksanakan untuk program ini, Bang Deddy? Ya, pertama beliau punya rekam jejak mendirikan rumah sakit kota. Beliau punya jejak mendirikan rumah sakit Tinogalo. Jadi insya Allah untuk mendirikan rumah sakit kanker jantung itu tidak ada problem. Karena beliau paham caranya mengakses ke APBN, memberdayakan APBD, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Oke, ini menarik. Ini pasti menjadi perhatian dan juga mungkin harapan untuk masyarakat sendiri. Apalagi kalau kita melihat fasilitas di Bengkulu mungkin yang belum memadai, akhirnya mereka akan pergi keluar gitu untuk berobat. Apabila nanti betul-betul direalisasikan, ini menjadi harapan besar tentunya. Ya mungkin untuk statement closing kita pada hari ini mungkin bisa disampaikan Pak Kusminto, mengingat tinggal beberapa hari lagi untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, juga kepala daerah nantinya. Ini seperti apa mungkin meyakinkan masyarakat? Sekali lagi silakan. Saya bersaksi ya, sudah hampir kita berteman di kampus juga sama Pak Helmi Hasan ya. Kemudian cara berpikir visinya ke depan berkenaan dengan pembangunan, ya kita mengajak ya warga di Provinsi Bengkulu ini, ayo ya kita sambut ini gubernur baru ya, tentunya dengan visi-visi yang real ya. Kita backup ya untuk memenuhi lapangan pekerjaan, pabrik minyak kita bangun, sawit kita bangun, pengolahan saus kita bangun, kopi, tadi juga tentang es untuk nelayan juga harus kita lakukan. Kemudian satu juga untuk mempertegas, kita tidak hanya melihat bahwa pembangunan tol itu hanya Bengkulu, Tabah Penanjung, Palembang. Tapi perlu diingat, kita harus mempunyai akses antar kabupaten kota. Jadi tol yang ada itu juga harus dinikmati ketika gerbangnya nanti sampai ke Rejang Lebong, gerbangnya nanti bisa sampai ke Bengkulu Selatan, sehingga itu jauh lebih juga bermanfaat untuk kita kayak gitu loh. Dan tentunya kami menghimbau jangan lupa tanggal 27 jangan ragu Bismillahirrahmanirrahim, yang suka dengan jenggotnya dicoblos, yang suka dengan peci putihnya dicoblos, yang suka cinta dengan kumisnya juga bisa dicoblos Pak Mian. Oke, terima kasih. Mungkin singkat saja Bang Deddy untuk disampaikan untuk meyakinkan masyarakat kali ini untuk memilih paslon nomor 1 nih seperti apa? Singkat saja. Kita sudah merasakan hampir 10 tahun lebih ini di bawah kepemimpinan yang gubernur sekarang. Ada banyak catatan-catatan, tapi menurut saya sebagai orang bijak, maafkan masa lalu, kita pilih gubernur baru. Dan itu nomor urut 1. Dan yakinlah teman-teman, di bidang pendidikan sudah beliau sampaikan bebas ijazah, di bidang kesehatan BPJS gratis, di bidang lapangan pekerjaan beliau sudah mengucapkan akan ada pendirian pabrik saus, pabrik minyak goreng, pabrik es gitu ya, dan penguatan-penguatan yang lain dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Dan ini bukan kalimat retorika, karena dia sudah melakukan itu di kota Bengkulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Deddy sudah menyempatkan waktu. Terima kasih banyak Bang Kusminto. Sama-sama. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, berakhir pula perbincangan kita pada hari ini terkait dengan visi misi dan juga program kerja dari paslon nomor urut 1, yakni Pak Helmi Hasan dan juga Pak Mian. Mari bersama-sama kita berpartisipasi pada tanggal 27 November kita datang ke TPS untuk memberikan suara dan juga hak kita sebagai masyarakat untuk pembangunan dan juga masa depan yang lebih baik. Akhir kata saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Saksikan penampilan dari Bengkulu Project.